Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan mata kuliah yang saya ambil teori sosiologi modern, maka saya akan menjelaskan beberapa teori yang terdapat di dalamnya. Yang pertama mengenai teori paradigma. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. George Ritz pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma yang ada dalam sosiologi, di mana ia membaginya atas 3 bagian, yaitu fakta sosial, definisi sosial, serta perilaku sosial. Yang pertama mengenai paradigma fakta sosial adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara pandang. Pengertian paradigma fakta sosial adalah cara pandang yang dilakukan dengan kajian ilmu sosial melalui fakta-fakta atau realitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta sosial sendiri meliputi dinamika sosial, konflik sosial, interaksi sosial, dan serta kelompok sosial. Jenis paradigma ini terdiri dari struktur sosial dan institusi sosial dalam masyarakat. Teori ini dilatar belakangi oleh teori sosiologi dan tokohnya. Thomas Kuhn pada tahun 1962. Paradigma ini berarti pandangan pokok dalam menelaah ilmu pengetahuan. Teori yang sering digunakan dalam paradigma ini yaitu teori konflik, sistem, fungsionalisme struktural, dan sosiologi makro. Berikutnya mengenai paradigma definisi sosial adalah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Melalui paradigma ini, tindakan sosial yang berusaha untuk dipahami secara subjektif. Beberapa teori yang digunakan dalam paradigma ini yaitu teori tindakan Weber, teori interaksionisme simbolik, teori dramaturgi, dan teori fenomenologi. Berikutnya mengenai paradigma perilaku sosial adalah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dan lingkungan. Realitas sosial merupakan realitas subjektif yang dibentuk melalui perilaku. Teori yang biasanya digunakan dalam paradigma ini adalah teori perilaku dan teori pertukaran sosial, Homans dan Blau. Berikutnya mengenai teori kritis. Sebuah pemikiran yang menekankan penilaian refleksi dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dalam filsafat, istilah teori kritis menggambarkan filosofi neo-Marxis dari Frankfurt School yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1930. Teori kritis ini menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama Freud. Teori kritis pertama kali didefinisikan oleh Max Horkheimer dari Sosiologi Frankfurt School dalam esainya di tahun 1937. Teori kritis adalah teori sosial yang berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan teori tradisional yang hanya untuk memahami atau menjelaskan suatu hal. Pada mulanya, teori kritis berarti pemaknaan kembali ide-ide modernitas tentang nalar dan kebebasan dengan mengungkap deviasi dari ide-ide dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industrialisasi, dan politik berjeus. Berikutnya mengenai teori postmo. Teori postmo modern atau postmodernis merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan selama masa pencerahan. Istilah
postmodern pertama kali digunakan pada kisaran tahun 1970 oleh John Watkins. Postmodern adalah sebuah mode wacana tentang sastra dan kritik sastra, mengomentari hakikat teks, makna pengarang, serta pembaca. Kata postmodern sendiri berasal dari kata depan post, dari Latin klasik dan akhiran modern, Prancis moderne. Secara etimologis, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan setelah modernisme. Postmodernisme tidak mewujudkan dirinya sendiri, hanya terbatas pada filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi atau teoritis, melainkan sebuah konsep yang jauh lebih komprehensif yang melengkapi seni, arsitektur, serta kritik. Berikutnya mengenai teori wacana. Secara etimologi, istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti berkata atau berucap. Kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Wacana sendiri adalah rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan. Kajian wacana menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks pembicara serta penulis. Teori wacana juga menjelaskan terbentuknya sebuah pertanyaan serta kalimat. Berikutnya teori media. Teori media Marxis mengasumsikan bahwa media sebagai arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media ilusi otonom dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Teori Marxis menekankan pada peran media massa yang cenderung mempertahankan suatu status quo, kontras dengan teori media massa liberal pluralis yang menekankan pada peran media yang memiliki kebebasan berbicara. Media Marxis menawarkan cara pandang baru untuk menganalisis media dengan sejumlah konsep kunci, yaitu media sebagai cara produksi, media sebagai amplifier, media sebagai hegemoni ala Gramsci, serta media pada text reading ala Stuart Hall. Media memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan. Khalayak media sendiri menegaskan dan mengkontekskan kerangka tersebut. Mereka berada dalam posisi tidak siap terhadap sistem makna alternatif. Berikutnya mengenai teori postkolonial. Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori postmodern. Teori postkolonial terkait dengan konsep utama, yaitu persoalan relasi yang terbentuk, dominasi dan subordinasi. Relasi ini terjadi mulai dari level masyarakat dan bahkan sampai antara jenis kelamin. Dalam Moore and Gilbert dipaparkan bahwa teori postkolonial yang lahir pada paruh abad ke-20 sering disebut sebagai metode dekonstruksif terhadap model berpikir. Teori ini diterapkan untuk mengkaji karakter budaya yang lahir terutama pada negara-negara dunia ketiga atau negara-negara bekas penjajahan pada dekade setelah penjajahan berakhir. Berikutnya mengenai teori poststrukturalis adalah sebuah pemikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikir sebelumnya, yaitu strukturalisme. Teori ini mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, di mana menyerap berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Teori ini lahir sebagai deskonstruksi dari strukturalisme. Beberapa pemikir dari teori ini yaitu Michael Fould, ahli sosiologi tubuh dan sekaligus ahli
poststrukturalis, karyanya yang berkaitan erat dengan teori ini yaitu menjelaskan bahwa faktor sosial budaya dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter ilmiah universal yang tergantung pada waktu dan tempat. Sebagai orang poststrukturalis, Foucault tertarik pada cara di mana berbagai bentuk ilmu pengetahuan menghasilkan cara-cara hidup. Berikutnya, Jacques Derrida, yaitu tokoh poststrukturalis yang sangat berpengaruh. Ia menamai metodenya sebagai dekonstruksi. Teori ini menurut dia menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna pasangan biner, yaitu hitam putih dan juga baik buruk. Demikian pemaparan saya mengenai materi ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.